Data Warehouse dan Decision Support oleh Anggi Maulida Febriani, NRP 2103121044, dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom UCE. Pokok bahasan: hubungan antara data warehouse dan decision support. Lalu pokok bahasan berikutnya adalah model data multidimensi, dan berikutnya adalah online analytical processing atau OLAP. Lalu berikutnya adalah arsitektur data warehouse, dan yang berikutnya adalah implementasi data warehouse, dan yang terakhir adalah view dan decision support. Tujuan belajar: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama adalah memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, kemudian dapat mendesain model data multidimensi. Lalu berikutnya adalah memahami online analytical processing atau OLAP, lalu memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan yang terakhir adalah memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan: data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Yang pertama, suatu data warehouse atau DW adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik terpadu, time, varian, dan tidak mudah berubah oleh W.H. Inmon atau Bapak Data Warehouse. Berikutnya adalah suatu data warehouse sederhana. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpan data tunggal, lengkap, dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Oleh Barry Devlin, IBM Konsultan. Dari data warehouse ke decision support, pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, kemudian lokasi, dan waktu. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem OLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi, yaitu seperti di bawah berikut ini. Online Analytical Processing atau OLAP, yaitu query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi. Misalnya, dari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi. Cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down A adalah kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan,
maka total penjualan tiap kota dapat di-drill down. Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika kita dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Berikut ini adalah cross tabulation-nya. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut ini, sehingga menjadi query baru seperti berikut ini. Kemudian slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut ini harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, yaitu proses model, sama dengan tipe apa yang akan dimodelkan. Lalu grain, yaitu apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Kemudian dimensi, merupakan dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Lalu ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item underscore name, brand, type, atau time seperti day, week, month, quarter, year. Kemudian tabel fakta memuat ukuran seperti dollar underscore sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut ini adalah arsitektur dari data warehouse. Lalu berikut ini masih lanjutan dari arsitektur data warehouse. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi. Misalnya adalah customer, product, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkasan di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misalnya adalah database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal parameter, yaitu mata uang, pajak, breakfast cover, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Kemudian view dan decision support. View digunakan secara luas. Dalam aplikasi decision support, kelompok analisa yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah data ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplika secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Lalu query berikut digunakan untuk menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional cells dengan sebuah view yang ditempatkan pada klausa from, yaitu seperti berikut ini. Ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi.
Aplikasi Decision Support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll-up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse yaitu proses model, level atom data yang disajikan, dimensi, dan ukuran. Kemudian view yang digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse dan perlu disinkronisasi secara periodik. Berikut ini adalah latihan soal. Apa yang dimaksud dengan aplikasi Decision Support? Decision Support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Lalu soal yang kedua adalah, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Yaitu desain untuk memanage. Yaitu pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuan semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain adalah backup, metode data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk meningkatkan performasi, yaitu banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performasi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Lalu yang ketiga adalah deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi, dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Yang pertama, model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk atau PID, kemudian lokasi atau log ID, dan waktu atau time ID. Lalu perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi, yaitu tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Sedangkan dimensi tabel seperti item underscore name, brand, type, atau time, yaitu day, week, month, years. Sedangkan tabel fakta mempunyai ukuran seperti sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang berkait. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key yang dihasilkan sangat unik. Karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti $sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Lalu yang kelima, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehouse dan OLAP? Berikut ini adalah jawabannya. Sekian, terima kasih.